Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Christopher Lartego sebagai pembicara pertama untuk tim Presiden University. Di sini saya akan menyampaikan pidato di mana pihak kami menentang adanya mosi ini sebagai pihak oposisi. Dalam mosi ini dijelaskan bahwa adanya keinginan dalam memperluas wewenang dan tugas dari Bapepti. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dan beban mosi ini agar kita semua dapat memetakan permasalahan yang perlu kita perdebatkan kali ini. Yang kedua, mengenai definisi dari Bapepti, di mana Bapepti adalah suatu badan yang berada di bawah naungan pemerintah guna mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Dalam sektor perdagangan berjangka komoditi ini pun spesifiknya adalah kegiatan jual beli komoditas dalam penyelesaian berdasarkan kontrak yang menyerupai kontrak derivatif, yaitu adalah investasi yang nilainya didapatkan dari aset lain dan dalam perdagangan berjangka komoditi ini dilakukan dengan penarikan sebuah margin. Contoh dalam perdagangan berjangka komoditi ialah seperti logam mulia, emas, perak, sumber daya energi, minyak mentah, gas alam, produk pertanian seperti gandum, jagung, kedelai, ternak, dan kini diperluas bahwa saham dan kripto dan sejenisnya termasuk ke dalam sebuah perdagangan berjangka komoditi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan dari pendefinisian tersebut dan apa itu perdagangan berjangka komoditi, hal ini mulai tergambar jelas di sektor mana Bapepti bergerak. Lalu apa fungsi dan manfaatnya? Berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan Bapepti berfungsi merumuskan, melaksanakan, mengamankan pelaksanaan kebijakan teknis dan mengevaluasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Fungsi ini secara langsung membuat sebuah pertahanan guna melindungi aktivitas yang terjadi dalam sebuah perdagangan berjangka komoditi. Ini akan membentuk sebuah keamanan dan meningkatkan rasa aman kepada aktor yang bergerak dalam perdagangan tersebut dan berimpact dengan terciptanya perdagangan berjangka komoditi yang sehat dan aman guna tidak adanya hal yang perlu diragukan dalam regulasi sistem keamanan penjual dan pembeli, dan lainnya yang tergabung dalam kegiatan ini jika dieksekusi dengan baik. Mengapa Bapepti ingin diperluas wewenangnya untuk mencegah dan mengurangi angka money laundering yang terjadi di dalam kripto? Hal ini lahir dengan adanya kebijakan di mana Bapepti secara resmi diperintahkan untuk mengawasi bidang kripto pada tahun 2018, namun saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di mana wewenang ini beralih ke OJK dan BI pada 10 Januari 2025, yang akhirnya OJK menerbitkan peraturan baru, yakni Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto yang mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. Hal ini menjadi sebuah dilema dan perdebatan mengenai pengalihan tugas yang terjadi di antara Bapepti kepada OJK dan BI. Dan dalam permasalahan yang terjadi dengan lahirnya hal tersebut, maka beban mosi ini menjadi lebih jelas menurut pemaparan tim kami, yaitu adalah menjelaskan mekanisme yang paling lebih baik dalam menekan money laundering yang terjadi dalam aktivitas kripto. OJK dan BI dapat lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam sektor kripto yang dimana telah berulang kali terjadi money laundering yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari masyarakat ataupun pemerintah. Dan hal ini sedang sangat diupayakan untuk ditekan oleh pemerintah seperti badan terkait yang mengurusi hal ini, seperti KPK, semisal uang negara yang dicuci ataupun OJK yang lebih general mengurus hal tersebut. Dalam penjelasan kali ini pun sudah dapat mulai kita petakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengurusi permasalahan ini. Dan kita perlu melihat juga apa yang selama ini OJK lakukan. Bapepti mungkin menurut pihak pemerintah adalah sebuah badan yang sempurna dalam menangani hal ini. Namun mereka lalai bahwa fokus awal Bapepti adalah mengurusi perdagangan berjangka, di mana fokusnya adalah hal yang sifatnya fisik atau tangible. Maka dari itu, hal yang tangible ini sangat perlu dengan teliti diurusi oleh Bapepti. Karena kegiatan money laundering yang terjadi di sektor tersebut lebih berat dan umum terjadi seperti yayasan, PT, perusahaan, dan lainnya yang berkaitan dengan Bapepti. Dan sampai sekarang, Bapepti pun masih lalai dalam menanggapi hal tersebut. Sedangkan urgensi pada saat ini difokuskan untuk menekan money laundering yang terjadi di dalam kripto. Karena dari itu, kami yakin bahwa OJK dan BI dapat secara langsung dan efektif dalam menekan permasalahan ini, dikarenakan OJK dan BI memiliki wewenang yang sejalan dengan kegiatan kripto ini. Dan ini dapat memotong sulitnya administrasi yang terjadi di pemerintahan kita, serta penjual dan pembeli dapat dipermudah dalam hal administrasi dan audit karena dapat langsung tersetor ke pusat tanpa perlu diolah bagi badan lain dengan adanya pengawasan yang langsung difokuskan kepada OJK dan BI. Dalam hal pemecahan beban mosi, mengapa beban dalam mosi ini dapat lebih terjawab di sisi kami akan dijelaskan oleh pembicara kedua yang akan menjelaskan mekanisme pengawasan yang akan dilakukan oleh OJK dan BI. Nantinya hingga bagaimana pemecahan studi kasus dan bidasan yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Kami sangat yakin dengan apa yang kami paparkan. Ini adalah sebagai bentuk pemecahan masalah guna melahirkan perkembangan Indonesia di dalam bidang kripto yang semakin besar dan mendunia. Juga diperlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sesuai standar dan kredibel. Terima kasih.
Jika hukum adalah cermin keadilan, maka kepastian hanya akan hadir jika fungsi dan tugas ditempatkan pada tempat yang tepat. Dalam konteks kelembagaan, ini berarti bahwa tugas supervisi yang diamanatkan pada lembaga yang tidak tepat hanya akan menghadirkan kebingungan dan instrumen hukum yang tidak dapat kita tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan, saya Vima Syedalfatan selaku pembicara kedua dari tim oposisi Presiden University sekali lagi menegaskan bahwa perluasan kewenangan Bapepti untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency merupakan langkah yang regresif dan telah mengabaikan 3 isu krusial. Yang pertama adalah inefisiensi anggaran, ketidaksiapan teknologi, dan dualisme dalam regulasi. Saya akan jelaskan. Pertama, Mari kita lihat bahwa secara historis Bapepti belum siap secara teknologi untuk mengawasi transaksi kripto secara real time, Dewan Juri. Audit BPK tahun 2023 menunjukkan bahwa Bapepti belum memiliki sistem pengawasan dan aplikasi serta sumber daya manusia yang tersertifikasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi harian kripto. Meski pada tahun itu terdapat 700 triliun volume transaksi kripto, ini menunjukkan bahwa adanya gap dan kesenjangan di antara kesiapan regulasi kita dan tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Ketidaksiapan ini terbukti saat KPK kesulitan melacak aset kripto dalam kasus Rafael Alun tahun 2023 akibat ketiadaan data real time yang belum disiapkan Bapepti. Ini untuk menjawab tantangan ini, POJK nomor 8 tahun 2023 itu terbit yang mewajibkan pembekuan transaksi mencurigakan dalam waktu 1x24 jam. Kebijakan ini juga menutup celah yang telah ditinggalkan Bapepti, namun juga memperkuat sistem pengawasan yang kita miliki dalam ekosistem keuangan digital kita. Kedua, rekanku dari tim Pro mungkin datang dengan argumen bahwa justru karena keterbatasan kewenangan inilah Bapepti gagal dulunya, untuk itu perluasan kewenangan dibutuhkan. Tapi Dewan Juri, memperluas kewenangan Bapepti artinya akan ada pemborosan anggaran negara karena dualisme sistem pengawasan, karena untuk menutupi kekurangan dan pengalaman yang dimiliki oleh Bapepti dan mempersiapkan Bapepti sebagai lembaga pengawasan keuangan yang mumpuni, setidaknya mereka butuh 2 hal. Yang pertama adalah pelatihan SDM yang biaya sertifikasi blockchain forensik-nya itu mencapai angka 500 juta per orang, Dewan Juri. Yang kemudian yang kedua, mereka membutuhkan pengembangan sistem pengawasan seperti chain analytics misalnya, yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghubungkan transaksi ini untuk mengungkap aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Itu membutuhkan dana 1,2 triliun. Maka ini bukanlah dana yang sedikit, ini merupakan dana yang besar, akan ada ketidakefisienan yang sangat besar di sisi mereka. Tapi Dewan Juri yang ketiga, jika kita perhatikan POJK nomor 8 tahun 2023, terlihat adanya kewajiban customer due diligence yang ditetapkan. Artinya, regulator seperti OJK itu menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas yang tidak terbantahkan. Karena setiap pelaku pasar kripto dapat dipantau secara menyeluruh untuk mencegah penyalahgunaan. Namun jika kita bandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bapepti yang menganggap bahwa kripto hanyalah komoditas digital tanpa memiliki keuangan untuk mengakses data keuangan pelaku, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa ada integritas pasar jika kita hanya menyelesaikan setengah dari masalah dan setengah lagi terbiarkan menciptakan celah besar bagi potensi kejahatan finansial. Jika demikian, apakah kita rela mempertaruhkan nyawa dan stabilitas keamanan keuangan Indonesia dengan mengandalkan sistem yang setengah hati? Jawabannya tentu tidak. Sehingga penyerahan penuh pengawasan kepada OJK dan BI merupakan langkah yang logis dan tepat untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital kita. Alternatifnya dari kami menawarkan 3 hal. Pertama, memperkuat POJK nomor 27 tahun 2004 dengan sanksi pidana bagi pelanggar AML, meningkatkan alokasi dana OJK dan BI untuk pelatihan blockchain forensik, mengintegrasikan database PPATK, OJK dan BI untuk pelacakan real time. Dengan demikian, fokus pada OJK dan BI bukan hanya efisien tapi juga menyelamatkan APBN dari pemborosan yang tidak perlu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan, dan kekuasaan absolut pasti menyalahgunakan sepenuhnya. Itulah yang disampaikan oleh Lord Acton Majelis. Kutipan klasik ini tidak lahir dari ruang kosong, yang menggambarkan bahaya ketika sebuah institusi diberikan kekuasaan yang melampaui batas tanpa adanya checks and balance yang kuat. Dan kemudian, inti dari perdebatan hari ini adalah mengenai perluasan kewenangan Bapepti dalam menangani tindak pidana pencucian uang berbasis cryptocurrency, Dewan Juri. Kemudian Majelis Hakim izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safia Suryanifa sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi yang kemudian hadir bukan untuk mengulang saja, melainkan untuk menegaskan dan menyempurnakan posisi kami serta mematahkan keraguan majelis sekalian terhadap mosi yang cacat pada hari ini. Majelis sekalian, mosi ini bukan hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga keliru secara konseptual dan berbahaya apabila kita implementasikan Dewan Juri. Kemudian, Dewan Juri Tim Pro mungkin akan membawakan argumen, bukankah lebih efisien jika Bapepti langsung diberikan kewenangan misalnya? Toh mereka juga sudah mengatur kripto sebagai komoditas. Kemudian, namun ini justru adalah salah satu bentuk kesesatan berpikir yang kemudian akan kami luruskan di perdebatan pada hari ini. Kemudian, di dalam dunia hukum Dewan Juri, efisiensi tidaklah membenarkan pelanggaran struktur institusi yang dimana percepatan tanpa dasar legal dan tanpa sistem pengawasan yang jelas hanyalah akan membuka ruang bagi kekacauan. Kemudian Dewan Juri, maka dari itu kami tidaklah menyepelekan ancaman di sini, menyepelekan ancaman daripada money laundering sendiri, tetapi justru kami memahami betul bahwasannya ada solusi yang jauh lebih komprehensif dan jauh lebih bertanggung jawab, yaitu dengan memperkuat sinergi lembaga yang memang memiliki mandat seperti misalnya OJK, Bank Indonesia, dan PPATK. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, meskipun Bapepti mengatur perdagangan berjangka, pengawasan kripto memerlukan regulasi yang tajam Dewan Juri dan respons yang cepat yang terbukti dilakukan oleh OJK melalui POJK nomor 8 tahun 2023, kemudian oleh Ibu Destri Damayanti yang pernah menegaskan bahwasannya pengawasan digital haruslah berbasis data besar dan menyeluruh Dewan Juri sejalan dengan standar FATF. Maka dari itu Dewan Juri, perluasan kepada Bapepti justru akan menciptakan tumpang tindih otoritas yang mengganggu sistem yang sudah terintegrasi sebelumnya Dewan Juri. Majelis, posisi kontra kami dalam hal ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah kecacatan yuridis, sebagaimana disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang hanya memberikan Bapepti wewenang pada perdagangan berjangka, yang dimana memberinya kuasa untuk TPPU adalah pelanggaran prinsip legalitas dan membuka presiden buruk bagi rule of law sendiri. Kemudian, pada tahun 2022, PPATK membekukan 200 lebih rekening kripto ilegal tanpa campur tangan Bapepti Dewan Juri, justru karena koordinasi kuat dengan Bank Indonesia dan sektor perbankan. Jika fungsi ini dipaksa dibagi, maka akan muncullah sebuah zona abu-abu yang akan membingungkan nantinya Dewan Juri. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sektoral yang memperlemah integrasi yang disampaikan oleh pembicara kedua kami, yaitu sektor keuangan digital tidak bisa diawasi oleh lembaga yang hanya memahami komoditas, yang dimana audit BPK pernah menunjukkan bahwasannya Bapepti belum memiliki sistem pemantauan real time. Sementara itu, OJK dan Bank Indonesia telah menjalankan sistem pelaporan otomatis, yang dimana hal ini terhubung langsung dengan PPATK dan Change Analytics. Bahkan Dewan Juri, Aspakrindo pun sudah pernah menyuarakan kekhawatirannya bahwa tumpang tindih regulasi justru memicu ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga Dewan Juri adalah efektivitas kebijakan yang keliru arah. Sistem kita ibarat mesin jam presisi Dewan Juri. OJK menjaga arus transaksi, kemudian Bank Indonesia kestabilan moneter, kemudian PPATK menganalisis, dan ketika Bapepti yang hanya mengatur pasar berjangka, kemudian ia dipaksa masuk, maka dalam hal ini sinergi akan berubah jadi disonansi. Mari bayangkan apabila transaksi mencurigakan terdeteksi oleh Bank Indonesia tetapi luput daripada Bapepti, maka dalam hal ini PPATK tidak bisa bertindak karena belum ada pelimpahan resmi dalam hitungan jam. Maka dana haram bisa lintas negara Dewan Juri. Yang tersisa kemudian hanyalah laporan yang datang terlambat. Majelis, melalui argumen kami, tim kami telah membuktikan bahwasannya yang pertama, dari sisi legal mosi ini melanggar prinsip legalitas. Kemudian yang kedua, dari sisi metode, mosi ini memperkuat pendekatan sektoral. Kemudian yang ketiga, dari sisi praktik, mosi ini jelas melemahkan efektivitas pengawasan. Dewan Juri, melalui argumen ini, tim kami bukan hanya layak melaju, tetapi patut berdiri di garis depan melawan kesesatan berpikir institusional Dewan Juri. Kemudian izinkan saya mengajak Dewan Juri untuk memahami niat baik tanpa dasar hukum dan kontrol matang. Itu adalah bukan solusi Dewan Juri, melainkan itu adalah distorsi. Kemudian Dewan Juri, adapun atas nama akal sehat, efektivitas pengawasan, dan integrasi hukum nasional, kami dari tim oposisi menolak dengan keras mosi ini secara mutlak. Terima kasih.
Meskipun langit akan runtuh, hukum akan tetap selalu ada. Dan di mana ada kehidupan, maka peraturan yang mendukung keefektifan dalam hidup akan tetap berdiri. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kesimpulan pada saat ini akan menegaskan kembali mengapa posisi kami dapat lebih unggul dan pantas dalam memenangkan mosi ini. Yang pertama, kami berhasil mendefinisikan mosi secara detail, mendalam dan komprehensif. Tidak hanya mengenai mosi, namun kami memecah latar belakang yang terjadi dalam masalah mosi ini. Yang kedua, kami memberikan penalaran awal yang dapat mudah dimengerti dengan kami menjelaskan bagaimana kedudukan Bapepti, OJK serta BI yang pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat dapat membandingkan berat tupoksi kapasitas, kualitas, dan kemampuan tiap instansi dalam menangani wewenang ini. Yang ketiga, pembicara kedua kami menjelaskan dengan analogi sederhana di mana kepastian akan hadir jika fungsi dan tugas ditempatkan pada tempat yang tepat. Ia menjelaskan secara historis bagaimana kapasitas Bapepti yang masih kurang dibandingkan OJK dan BI, yang dimana ini mendukung argumen saya lebih dalam, yang awalnya terlihat safe claim, namun dibawakan lebih dalam dengan melihat sisi historikal dan fakta yang terjadi, serta ia menambahkan detail-detail data dan regulasi dalam argumennya. Dan pada speaker ketiga kami, dengan sangat luar biasa membreakdown kasus dan permasalahan yang terjadi dapat menyebabkan cacat secara konseptual dan berbahaya secara implementatif. Ia pun berhasil membidas argumen naratif yang mungkin akan disampaikan oleh pihak pro dengan baik. Kita tidak denial dan kami bisa terjun ke kasus mereka dan melakukan sebuah perbandingan. Kami juga memberikan argumen pada sistem pengawasan, di mana pengawasan sistem keuangan digital membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis data besar. Bukan semata pengawasan transaksi komoditas, secara tegas kami telah membuktikan dari sisi legal, metodologis, dan sisi praktis. Maka dari itu, kami yakin dapat memenangkan mosi ini karena kami percaya sistem dan kebijakan yang tepat akan melahirkan sebuah kebermanfaatan bagi seluruh pihak. Terima kasih, bangga menjadi oposisi.